Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri, ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa,
bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah. Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI Surapati, Happy Sunday, selamat hari Minggu. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Amin. Saja sama-sama kita muji menyembah Tuhan. Every praise belongs to our God. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, sing hallelujah, it's to our God. Glory hallelujah, it's to our God. Every praise is to our God. Sing one more time, every praise, come on. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, it's to our God. Glory hallelujah, it's to our God. Every praise is to our God. Sing God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is, yes He is. God my
Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is, God my Savior. You're my healer, deliverer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. One more time, God my Savior. Sing it out. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is, God my Savior, you're my healer, you're my deliverer, oh God Jesus, deliverer. Yes He is, yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise is to our God. Sing hallelujah, sing hallelujah, it's to our God. Glory hallelujah, it's to our God. Every praise, every praise, every praise, every praise, give you all our praise. Every praise is to our God. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kami punya Allah yang setia, yang kami panggil Bapa, yang menyertai kami, memelihara hidup kami, Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup kami Tuhan, dan kemurahan Tuhan nyata bagi setiap kami orang-orang yang mengasihi Engkau. Dan hari ini kami datang di hadapan Engkau Tuhan Yesus, dengan hati kami yang menyembah, hati kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan apa yang kami perlukan Tuhan Yesus. Kau setia bagi kami Tuhan. Setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia Tuhan dalam hidup kami. Kasih setiamu Tuhan tiada pernah berakhir, melimpah dalam hidup kami Tuhan. Mari sama-sama saya ajak setiap umat Tuhan untuk datang di hadapannya, bawa penyembahan kita, bawa hati kita yang bersyukur kepadanya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus,
bersyukur padamu, hatiku melekat, jiwaku menyembah kepadamu Tuhan. Shekal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 a basedamo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terus sembah Dia saudaraku, terus tinggikan Dia, Allah yang mengasihi setiap kita, Allah yang senantiasa melimpahi kita dengan kebaikan-Nya. Sembah Dia. Tinggikan Dia, muliakanlah Yesus Tuhan selamanya. Tinggikan Dia, muliakan namanya sampai selama-lamanya. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Mari sama-sama kita angkat tangan, kita sembah. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down in your presence, oh God Jesus. You're my God. You're lovely, you're beautiful, Jesus. Wonderful to me. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. You're altogether lovely, oh God. Lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to seek my sin upon the cross, and I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross, and I'll never know how much it costs to see my sin. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely,
altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, here I am to worship. We declare only you God, our King, our Savior, altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Berikan sorak-sorai pengagungan, kemuliaan bagi Yesus kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord Jesus. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Oh, how I need your presence, Lord. Amen. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord Jesus. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. As I worship you. Oh, in your presence there is peace. Dalam hadiratmu ada damai yang sejati. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, jemaat GB Sukawarna yang saya kasihi, yang saya banggakan, yang saya hormati. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu firman Tuhan yang saya beri judul adalah Christianity Burnout. Rasa lelah yang sedang terjadi bagi umat Tuhan hari-hari ini. Mungkin kita sedang mengalami yang namanya burnout, lelah. Kenapa? Karena pandemi berkepanjangan, masalah terus datang. Belum satu selesai datang masalah lain. Masalah kesehatan belum selesai, masalah ekonomi datang. Rasanya kita merasa burnout, kita merasa lelah Tuhan. Kayaknya udah gak tahu apa yang harus kita kerjakan. Nah mungkin kalau saudara ngalami masa-masa sulit seperti ini dan kamu merasa burnout, merasa lelah. Saudara, hari ini Tuhan akan mengajar kita dan memberikan kita kelegaan. Bagaimana kita bisa mengatasi rasa kelelahan itu. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 4.
Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, Ahab adalah raja Israel pada saat itu, Isabel adalah istrinya. Segala yang dilakukan Elia, nabi Tuhan, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Jadi ini kisah adalah waktu Elia mengalahkan 450 nabi Baal dan menyembelih mereka di Gunung Karmel. Dan waktu itu Elia menunjukkan bahwa Allah yang benar adalah Allah Yehova. Di mana bangsa Israel sudah berubah setia. Mereka menyembah Baal. Dan jelas Elia adalah orang nabi yang membela Tuhan, Allah yang benar pada saat itu. Dan pada saat itu terjadi, Ahab menceritakan semuanya sama Isabel. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan, satu orang saja, mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maksudnya dari nabi-nabi Baal yang sudah disembelih oleh Elia. Maka perhatikan firman Tuhan ini. Takutlah Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian Elia bilang begini, ia ingin mati katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, ini adalah ayat yang mengisahkan, menjelaskan bagaimana Elia baru saja melakukan pencapaian yang luar biasa. Di mana dia membuktikan Tuhan yang benar dengan cara apa? Menurunkan api dari langit, membakar semua korban yang ada di atas mezbah yang sudah diairi, dibanjiri dengan air. Spektakuler sekali. Bahkan saudara, Elia menurunkan hujan dari langit. Saat itu Israel mengalami berapa tahun masa kekeringan. Wow, luar biasa banget. Pencapaian yang dahsyat, luar biasa dan viral pada saat itu saudara ya. Nama Elia itu viral kemana-mana. Semua siapa yang gak tahu Elia menurunkan api dari langit. Tetapi di masa keemasannya itu tiba-tiba Alkitab mencatat dia minta mati. Dia takut gara-gara dikejar sama satu orang suruhan dari Isabel. Elia mengalami burnout. Elia mengalami kelelahan. Saudara, mungkin ini yang sedang kita alami hari-hari ini. Burnout terjadi dalam kehidupan kita dan kita gak menyadarinya. Nah, coba kita lihat. Penyebab orang bisa mengalami burnout, kelelahan di dalam kekristenan itu apa saja? Ada beberapa penyebab ya, saya hanya sebutkan beberapa saja. Mungkin yang pertama adalah beban pekerjaan yang terlalu tinggi. Atau mungkin kalau engkau adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, engkau mungkin beban pelayananmu terlalu tinggi. Sehingga engkau mengalami namanya lelah. Pekerjaan yang menuntut engkau terus-menerus harus berhasil. Banyak tuntutan-tuntutan dalam pekerjaan yang terlalu tinggi sehingga engkau mengalami lelah. Atau engkau mengalami yang namanya komunikasi yang tidak memadai. Suami dan istri bertengkar terus-menerus mau cari solusi tapi gak pernah ketemu. Suami ngomong A, istri tangkapnya B, selalu gak nyambung. Engkau mengalami masa burnout. Engkau mengalami masa lelah. Juga kemungkinan apa? Adanya nilai-nilai yang bertentangan. Suami dan istri punya nilai yang terus bertentangan. Suaminya mungkin gampangan orangnya, udahlah biarin cincai begitu. Tapi istrinya mungkin gak bisa kayak begitu. Semua ada hitungannya, gak boleh cincai. Nah akhirnya akan benturan-benturan terjadi. Sampai akhirnya mengalami kelelahan. Tidak seimbangnya kehidupan. Mungkin kau tidak lagi punya me time. Kau tidak punya waktu untuk bisa menikmati apa yang kau sukai hari-hari ini. Karena tekanan, ketakutan dan lain sebagainya. Atau mungkin hubungan sosialmu bermasalah. Atau mungkin juga hubungan dengan Tuhanmu bermasalah. Sehingga tidak ada keseimbangan di dalam kehidupanmu. Sehingga kau mengalami namanya burnout. Atau mungkin kau juga mengalami ini, rasa kurang dihargai. Engkau mungkin sebagai kepala rumah tangga, engkau sudah lakukan semua yang terbaik. Tetapi rasanya masih terus kurang. Engkau sebagai ibu, engkau sebagai istri, udah lakukan semua yang kau pikir kau lakukan terbaik. Tetapi rasanya itu pun masih kurang. Engkau mengalami burnout. Engkau merasa tidak dihargai. Engkau sedang mengalami masa burnout.
Nah saudara, kita lanjutkan lagi. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 10 bilang begini. Di sana masuklah Elia ke dalam sebuah gua dan bermalam. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawab Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Padahal yang mau cabut nyawa cuma satu orang, Isabel. Tapi tiba-tiba dia merasa seperti semua orang mau cabut nyawa dia. Mereka. Saudara, dalam keadaan lelah, orang akan cenderung merasa semua orang against sama dirinya. Semua orang seperti yang gak suka sama dirinya. Semua orang sepertinya menuntut, demanding terhadap dirinya. Nah kalau saudara ngalami seperti itu, mungkin engkau sedang ngalami yang namanya burnout, saudara. Nah saudara, ada 3 dimensi burnout. Ya, secara psikolog dihubungkan dengan kekristenan. Ada kemungkinan 3 dimensi burnout yang terjadi dalam kehidupan manusia hari-hari ini. Yang pertama adalah emosional, dimensi emosional. Seperti rasanya energi ini kita terkuras. Ya, terus rasanya terkuras. Nah saudara, gimana cara mengatasi ini? Kita perlu melakukan yang namanya timbangan, saudara. Timbangan apa? Begini, saudara perlu bikin namanya skala. -1 sampai -5 dan +1 sampai +5. Gampang, caranya begini. Saudara mulai bikin list apa saja yang kau kerjakan selama 1 minggu atau selama 1 hari. Misalkan, pekerjaan-pekerjaan kau lakukan dari engkau pagi hari mungkin beres-beres rumah, bekerja ke kantor dan lain sebagainya. Tulis list-list itu. Dan engkau mulai bikin skala. Mana yang membuat engkau menjadi terkuras energimu. Nah engkau beri minus. Kalau memang terkurasnya sedikit engkau beri -1. Kalau terkurasnya banyak kau beri -5. Makin banyak makin besar angka minusnya. Contoh ya saya misalkan saya saudara. Oh waktu saya mulai terus hidupnya banyak melayani orang, terutama mengusir orang, mengusir setan di dalam orang yang kerasukan dan sebagainya. Mungkin itu lelah, -3, -4 begitu. Bertengkar dengan istri gak pernah ada solusi, itu mungkin minusnya 5 begitu. Nah itu saya tulis, saya catat minusnya. Lalu saya mulai tulis plusnya apa. Oh waktu saya duduk diam di hadirat Tuhan, nikmati Tuhan sambil dengar musik instrumen, baca firman, itu +5. Nah saya mulai tulis +5. Nah saya mulai jumlahkan plus sama minus saya, kegiatan sehari-hari saya. Apa hasil akhirnya? Kira-kira banyak plusnya, banyak minusnya. Kalau hasilnya minus, nah saudara, sudah pasti saudara akan secara emosi, engkau akan mengalami burnout. Cirinya apa? Engkau mengalami burnout dimensi secara emosi. Engkau akan mulai mudah meledak, amarahmu tinggi. Engkau mudah untuk terpacu amarahmu. Engkau mulai marah-marah gak jelas. Anak menjadi sasaran, istri suami menjadi sasaran. Rasanya ada sesuatu yang belum keluar begitu. Engkau mengalami burnout. Emosimu tidak bisa terkendali. Nah dimensi yang kedua adalah depersonalization. Depersonalisasi ini adalah keadaan di mana seseorang merasa bahwa pikiran dan perasaannya tampak tidak nyata. Bahkan dia merasa bahwa ini seperti bukan dirinya. Seperti udah kehilangan kendali terhadap dirinya. Jadi kayaknya udah ini siapa sih sebetulnya hari-hari ini kayak bukan aku, kayak bukan saya begitu. Nah saudara kalau saudara udah mengalami tahap itu, saudara mungkin mengalami dimensi tahap kedua adalah depersonalisasi. Mungkin kita mengalami udah gak tahu apa yang sedang aku kerjakan. Kehilangan gairah. Nah saudara apa yang harus kita lakukan? Nanti kita akan kupas saudara ya. Nah yang ketiga, ya dimensi yang ketiga adalah lack of personal accomplishment. Rasa hilangnya kemampuan dan merasa tidak mencapai apapun yang seharusnya mungkin kita pikir kita harus capai. Beberapa waktu lalu ramai kan ya. Apa yang kau sudah capai di umur 25 tahun begitu. Rasanya kalau dibandingkan dengan itu, waduh saya gak capai apa-apa. Lack of personal accomplishment. Nah sebetulnya 3 hal ini kita temukan dalam kisah dari Elia. Dia mengalami 3 hal burnout ini saudara. 3 dimensi burnout ini. Kalau kita lihat bahkan dia bilang, saya mau mati aja. Saya gak lebih baik dari nenek moyang saya. Nah itu dia, udah mulai ada pembanding saudara ya. Dan biasanya manusia itu selalu membandingnya ke atas, gak pernah ke bawah kan. Dan setiap kita membandingkan, kita akan menemukan kita semakin banyak kurangnya. Apa yang terjadi? Kita akan mengalami burnout. Kita akan mengalami terus kecewa, merasa kurang. Dan gak punya rasa syukur, gak punya rasa cukup saudara.
Elia mengalami lack of personal accomplishment. Dia merasa gagal sebab dia nggak lebih baik dari nenek moyangnya. Nah, saudara, Christianity burnout, kelelahan kekristenan menyebabkan hal-hal ini. Yang pertama, hilangnya minat. Udah gak minat lah, mau ngapa-ngapain males gitu ya. Mager, males gerak. Hilangnya rasa hormat. Anak kepada orang tua, suami dan istri sudah tidak lagi hormat. Tidak lagi hormat terhadap pernikahan. Hilangnya rasa simpatik. Udah acuh tak acuh, gak ada rasa peduli. Udahlah biarin dia susah, dah kita juga lagi susah. Udahlah gak usah pusingin orang lain, kita sendiri lagi pusing. Hilang rasa simpatik, hilang rasa peduli. Dan mungkin kau mengalami stagnasi. Itu adalah hal-hal yang diakibatkan dari engkau mengalami yang namanya burnout. Nah kalau gitu saudara, apa yang dapat menyembuhkanku? Apa yang dapat memulihkanku? Kuncinya ini saudara, kejar perjumpaan dengan Tuhan setiap saat. 1 Raja-Raja 19 ayat 11-13 bilang begini. Lalu firman Tuhan kepada Elia, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Wah ini luar biasa, peristiwa dahsyat begitu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Wah ini lebih dahsyat lagi gempa saudara. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Wah lebih hebat lagi api saudara. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Dalam bahasa Inggrisnya bagus banget dikatakan sound of a gentle blowing, a gentle and quiet whisper. Seperti bisikan-bisikan yang teduh. Angin yang sepoi, tenang begitu. Tetapi tiba-tiba Elia menutupi wajahnya dan di sana ada Tuhan. Kadang kita sibuk ya mencari guntur, kita mencari hal-hal spektakuler begitu. Tetapi kita kadang melupakan hal-hal sederhana. Di mana terkadang Tuhan tuh bicara lewat sekeliling kita. Terkadang kita terlalu sibuk mencari hal yang besar, yang luar biasa. Sukses, 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 sukses. Sampai kita lupa untuk duduk diam di hadirat Tuhan. Padahal hal-hal sederhana itu, hal-hal yang kecil itu yang dapat memberi kekuatan kepada setiap kita. Kejar hadirat Tuhan hari-hari ini. Tapi Pak Pendeta saya ini rajin baca firman. Rajin berdoa. Pertanyaan saya, hari-hari ini kita rajin baca Alkitab. Kita rajin berdoa. Apakah kita menemukan Tuhan waktu kita baca firman? Apakah kita menemukan getar cinta Tuhan waktu kita baca firman-Nya? Kalau enggak, mungkin kita cuma lakukan ritual agamawi. Tetapi kita tidak melakukan hubungan dengan Tuhan. Tuhan tanya sama kita hari-hari ini, apa kerja kita? Lucu banget ya, Tuhan tanya dalam bentuk apa yang kau kerjakan sekarang begitu ya. Apa yang sedang kau kerjakan? Tuhan tanya yang lagi dilakukan. Elia jawabnya yang lalu-lalu. Dulu Tuhan aku sibuk banget belain Tuhan. Gak ada seorang pun menyembah Tuhan. Aku belain Tuhan. Dia terus melakukan mengingat hal-hal yang lalu. Tetapi dia lupa apa yang dia lakukan hari ini. Dia gak lagi ngapa-ngapain. Dia lagi kelelahan. Sampai dia meninggalkan hubungannya dengan Tuhan. Saudara mungkin kita hari ini terlalu sibuk mencari ini dan itu. Ya memang tekanan dan luar biasa. Semua hal sedang terjadi tanpa kita bisa prediksi. Tetapi Alkitab mengajar kita, yuk kembali kejar perjumpaan dengan Tuhan. Sebab perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah segalanya. Kenapa Tuhan berbisik ya? Diibaratkan the gentle quiet whisper. Kenapa Tuhan berbisik? Karena Tuhan dekat. Tuhan gak pernah jauh. Makanya Tuhan gak pernah teriak-teriak sebetulnya saudara. Tuhan cukup berbisik. Selama kita mau peka, mau dengar suara Tuhan. Kita akan dengar instruksinya Tuhan untuk apa kita harus lakukan hari-hari ke depan ini. Dan saudara, saya tutup dengan ini. Small is big, but sometimes big is small. Apa yang kita pikir kecil, mungkin itu sebetulnya sesuatu yang besar. Tetapi apa yang kita pikir besar, spektakuler, mungkin sebetulnya itu kecil. Apa maksudnya? Seorang penulis buku, Max Lucado, menuliskan prinsip 85-15. Ini yang harusnya kita kejar hari-hari ini saudara.
Kita mungkin selalu kejar yang 85% yang tampak besar. Tetapi mungkin itu dampaknya hanya 15%. Tetapi sebaliknya, mungkin ada 15% yang harusnya kita kejar hari-hari ini. Sebetulnya itu berdampak 85% dalam kehidupan kita. Apa yang 15% yang harus kita kejar hari-hari ini? Yang pertama, hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu gak bisa digantikan dan gak bisa titip sama orang. Oh, titip ya Pak Pendeta, supaya saya nanti lebih peka. Gak bisa. Hubungan kita dengan Tuhan harus kita sendiri yang kerjakan. Itu 15% yang tidak bisa digantikan. Dan 15% itu mempengaruhi 85%, saudara. Apalagi hubungan suami dan istri, komunikasi, fungsi dalam rumah tangga. Itu gak bisa diganti. Fungsi seorang ayah, fungsi seorang ibu, fungsi seorang anak gak bisa diganti. Ayah gak bisa titip, aduh lagi malas jadi ayah. Titip ya ke teman baik kita dan bilang, gantiin aku jadi ayah 1 hari aja. Gak bisa, saudara. Apalagi yang 15%, olahraga. Saudara gak bisa titip olahraga. Oh Pak Pendeta rajin olahraga ya. Saya titip Pak Pendeta ya. Saya titip 200 kalori aja, gak banyak-banyak. Gak bisa, saudara. Kita yang olahraga, kita yang akan mengalami manfaat itu. 15% yang tidak bisa digantikan. Mari kejar yang 15% hari-hari ini. Karena itu adalah yang esensi. Sedangkan yang 85% mungkin itu hanyalah kesibukan belaka yang sebetulnya tidak mempengaruhi banyak dalam kehidupan kita. Kejar yang esensi hari-hari ini. Kejar perjumpaan dengan Tuhan, saudara. Itu adalah esensi kita sebagai penyembah-penyembah Tuhan. Nah saudara, kita lihat firman Tuhan ini bagus banget ya. Elia mengkhawatirkan apa yang besar, pencapaian. Dia bilang gak lebih baik dari nenek moyangnya, gak lebih hebat gitu ya. Tetapi tiba-tiba Tuhan gak mau pusing soal itu. Tuhan tiba-tiba suruh kepada Elia begini. 1 Raja-Raja 19 ayat 15, 16, 18. Firman Tuhan kepada Elia, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Tetapi, perhatikan kalimat ini, tetapi aku, kata Tuhan, akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Apa yang Elia khawatirkan? Gak ada yang bela Tuhan. Ya, itu yang dia khawatirkan. Dan dia merasa kalau dia udah bela Tuhan, sampai mengalahkan 450 Nabi Baal, dia sudah achieve something big. Sesuatu yang besar dia sudah capai. Tetapi di hadapan Tuhan ternyata enggak. Buat Tuhan apa yang dipikir Elia besar itu kecil. Kenapa? Tiba-tiba Tuhan bilang begini. Tetapi aku, Elia berkali-kali bilang, aku sibuk. Belain Tuhan, gak ada lagi yang belain Tuhan. Tuhan bilang begini, aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, mulutnya tidak mencium dia. Seolah Tuhan bilang begini, apa yang kamu khawatirkan Elia, aku sanggup gantikan dengan 7.000 orang. Engkau pikir kau hanya sendiri, tetapi sebetulnya aku bisa ganti dengan 7.000 orang. Mungkin hari-hari ini kita kejar apa yang besar menurut pandangan manusia. Tetapi di mata Tuhan itu hal yang kecil. Jangan terbalik, saudara. Dan kalau kita lihat ya di ayat ini, saudara. Tuhan kasih 3 perintah penting kepada Elia. Yang pertama Tuhan kasih perintah apa? Urapi Hazael. Mengurapi Hazael, Hazael adalah panglima perang itu diurapi untuk menggantikan raja. Tentu ini gak membuat Elia menjadi famous, gak akan membuat Elia menjadi terkenal. Siapa yang lihat, dia bahkan harus sembunyi-sembunyi mengurapi Hazael. Tetapi Tuhan kadang suruh yang kecil kok, gak yang besar. Saudara, Alkitab tidak pernah mencatat Elia melaksanakan tugas ini. Yang kedua, Tuhan suruh apa? Urapi Yehu cucu Nimsi. Ini pun hal kecil, cuman ngurapin orang. Elia gak tahu dampaknya. Elia gak lakukan. Alkitab tidak mencatat Elia mengerjakan tugas nomor 2. Padahal saudara, kalau kita lihat, siapa yang akhirnya membunuh Isabel? Orang yang sangat ditakuti sama Elia. Yehu cucu Nimsi. Tuhan gak bilang dari awal sama Elia, Elia nanti kalau kamu udah urapi, nanti dia yang akan membunuh Isabel. Kamu akan aman. Enggak. Tuhan cuma kasih perintah. Tugas Elia apa? Taat.
terkadang ketaatan kita kepada hal kecil hari ini, itu bisa membuka jalan keluar yang besar. Bahkan mungkin hal yang sedang kita gumulkan luar biasa. Kuncinya adalah taat dari hal kecil. Kalau saja Elia taat melakukan yang kedua ini, dia akan terbebas dari masalah dia, yaitu Isabel yang mengejar-ngejar dia. Sayangnya, sampai Elia terangkat ke sorga, Elia tidak kerjakan. Yang ketiga, Elia kerjakan. Dia mempersiapkan Elisa, menggantikan dia menjadi nabi. Elia mengurapi Elisa. Saudara, jangan sampai tugas yang Tuhan berikan kepada kita hari-hari ini kita lalaikan. Sayang sekali. Mungkin dengan ketaatan kecil kita dapat mengubah banyak hal besar di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Mari kita renungkan respon kita dalam menghadapi krisis yang sedang terjadi. Termasuk krisis rohani, krisis percaya diri mungkin, dan krisis kelelahan secara rohani ini. Respon kita akan menentukan perjalanan kehidupan kita, perjalanan pelayanan kita, bahkan perjalanan bisnis kita ke depan. Saya berdoa supaya kita semua merespon dengan benar. Mencari yang utama dan terutama. Bukan mencari yang tambahan-tambahan yang Tuhan dapat berikan. Tetapi mencari yang esensi hari-hari ini. Yaitu perjumpaan dengan Tuhan setiap saat. Kita angkat sebuah pujian saudara menutup khotbah hari ini. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, katakan bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Dari awal katakan dengan iman. Tuhan, inilah hidupku, amin. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, bahkan masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, katakan bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Shanda
ya rabaya so. Haleluya ya rararari. Shanda ya rararamu. Kiri ya rabaya so. Tuhan, Kau lihat setiap tangan yang terangkat, setiap hati-hati yang dibawa kepadamu Tuhan. Biar saat ini Kau yang menjamah setiap umat-Mu. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat Tuhan. Pulihkan hubungan keluarga, pulihkan hati-hati yang terluka, pulihkan setiap pekerjaan. Berikan hikmat, marifat dari tempat yang maha tinggi. Memampukan kami berjalan di dalam rencana-Mu Tuhan, setiap detik dalam hidup kami. Dan penuhi kami Tuhan dengan anugerah-Mu. Penuhi kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Supaya kami dimampukan berjalan, berlari di dalam panggilan-Mu. Dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Biar pengurapan-Mu terus penuh atas setiap kami. Dan khususnya kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit COVID-19, terkena badai sitokin, terbaring di rumah sakit, terbaring isolasi mandiri di rumah-rumah, tidak berdaya, hilang pengharapan, dalam keadaan ketakutan. Biar saat ini Tuhan, kuasa bilur darah Yesus menjamah setiap umat-Mu di dalam nama Yesus. Ada kuasa kebangkitan Kristus, ada kuasa kehidupan Kristus menjamah setiap umat-Mu. Dan pulihkan Tuhan, pulihkan setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami kelelahan. Mereka mengalami kelelahan rohani, kelelahan secara fisik, lelah dengan pandemi yang berlarut-larut. Tapi Tuhan, Kau yang memberikan kekuatan saat ini. Kau yang menjamah Tuhan dengan kuasa-Mu. Pulihkan setiap hati, pulihkan Tuhan, pulihkan jamah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Biar kuasa kehidupan Kristus memetraikan setiap firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan saudara, saatnya saya mengajak setiap kita untuk kita boleh bawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Dimanapun kita berada, di rumah-rumah, mari sama-sama kita menabur, mempersembahkan dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Untuk mempermudah bagi saudara untuk menabur, di layar Anda sudah tertera QR Code, silakan scan dan mari menabur yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami tidak bosan-bosannya menghimbau bagi Bapak Saudara yang ada di rumah-rumah, jangan tinggalkan layar saudara, jangan tinggalkan ibadah ini sampai kita bersama-sama menerima doa berkat yang dipimpin oleh gembala kita. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, oh, oh. Seperti fajar yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Engkau
jawab doaku. Ya, mari saudara untuk buka kedua tangan saudara, buka hati saudara untuk terima berkat daripada Tuhan. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui Anak Tunggal, persekutuan dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk 2 kalinya menjemput kita di alam permainan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Selamat hari Minggu.